Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, hidup jangan pura-pura. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, seseorang bercerita kepada saya, Bu Pris, saat saya diajak menghadiri ibadah di suatu tempat, sang pengkhotbah berkata, hiduplah dengan pertobatan. Pertobatan bisa dilihat dari buah-buahnya, bla 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 bla. Selesai ibadah, ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada seorang yang lain, apakah wanita itu istri dari pengkhotbah tersebut? Karena saya seringkali melihat mereka, ada yang menjawab, bukan, dia bukan istrinya. Saudara, saya mau katakan, dalam Tuhan Yesua, no drama, no topeng. Saudara, hidup apa adanya, itu lebih diterima oleh Tuhan daripada drama dan topeng. Sepintar-pintarnya orang menutupi diri, sepintar-pintarnya saudara menutupi kebohongan, sewaktu-waktu akan ketahuan juga. Tapi saya mau katakan, sepintar-pintarnya saudara mau mendramai, manusia mungkin bisa saudara kelabui, tapi kebenaran itu akan mengalahkan kebohongan itu. Hiduplah oleh kebenaran, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan taat, no drama, no topeng. Ketika saudara memakai topeng, apa yang akan saudara sampaikan dalam khotbah? Jika dalam diri saudara masih melakukan dosa. Jadi saudara, hidup jangan pura-pura. Munafik itu namanya. Karena yang Tuhan benci adalah dosa. Saudara, ada satu dosa. Tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Nggak peduli gender, nggak peduli umur, tidak peduli profesi. Dosa yang satu ini namanya adalah dosa perzinahan. Setiap dosa, tidak peduli sekecil apapun, ada akhirnya. Selalu ada konsekuensinya, saudara. Banyak orang melakukan dosa. Kitab suci katakan, siapa orang yang mengambil api sekalipun berharap menyembunyikannya, disembunyikan seperti apapun, akan sampai pada satu titik, pasti akan terbakar. Seperti cerita di atas, pengkhotbah tersebut, orang banyak bertanda tanya, kenapa wanita tersebut tidak dinikahi? Karena seorang pria berjalan dengan wanita dalam waktu yang lama, tapi tidak ada kepastian, maka orang akan kasak kusuk, saudara. Jadi saudara, hayu bertobatlah. Jangan sampai menyesal di dalam kekekalan. Jangan hidup berpura-pura. Saudara, buang dalam pikiran saudara bahwa dosa itu nikmat awalnya, tapi dosa itu merusak, dosa itu menghancurkan, dosa itu membuat hidup saudara terpuruk, ketakutan, dan dosa itu akan membuat hidup kita dipermalukan. Ada banyak orang mikir, selama Tuhan masih memberkati saudara, berarti hidup saudara masih benar. Saudara, berkat Tuhan bukan ukuran kebenaran. Meskipun Tuhan masih berkati kita, tapi kalau kita tahu bahwa jalan kita salah, cepat berbalik. Ketika ada orang yang menegur saudara, mengingatkan saudara untuk sadar dan berbalik bertobat. Jadi hati-hati terhadap dosa dan hidup jangan pura-pura. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.